Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhrujul mu'minu min dhanbi fi awwali lailatin kayaumi waladatuhu ummu, amma ba'd. Para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan kita dalam kegiatan Lentera Ramadan, ngaji bareng, membuka hati menjelang berbuka puasa yang selalu dinanti. Alhamdulillah para pemirsa, tidak terasa Ramadan telah sampai di depan kita. Begitu bahagianya kita ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kita sebagai orang-orang yang beriman sangat menunggu bulan-bulan yang penuh rahmat, yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh salafus soleh, oleh orang-orang soleh, yang selalu ditunggu-tunggu untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita yang mungkin selalu menumpuk atau menggunung yang sulit untuk dihapus. Para hadirin wal hadirat dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu cara untuk bisa kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini adalah melakukan puasa dengan sebaik mungkin dan melakukan amalan-amalan yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan atau bulan puasa yang penuh barokah. Di antaranya ialah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah salah satu ibadah yang disunnah muakkadkan atau yang sangat ditekankan ibadah sunnahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pastinya di dalamnya mengandung pahala-pahala yang tidak ternilai dan tidak terukur berapa banyak yang akan kita terima. Salah satu bulan yang mengandung sholat tarawih hanya di bulan Ramadan. Sholat tarawih selalu dilakukan di bulan Ramadan, yang dilaksanakan di waktu malam hari ba'da sholat isya, yang pastinya disunnahkan untuk melakukan dalam berjamaah. Tapi apakah boleh melaksanakan sholat tarawih secara munfarid atau sendiri? Silahkan, kalau itu ada suatu hal yang membuat kita tidak bisa berjamaah. Mungkin kita sedang bepergian, pulangnya sudah tidak menjumpai jamaah tarawih, tapi alangkah baiknya sholat tarawih kita dahulukan dengan mengerjakannya secara berjamaah. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu fadilah dari sholat tarawih akan kita bahas. Satu, di malam pertama sholat tarawih, fadilahnya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujul mu'min min dambi fi awwali lailatin kayaumi waladatuhu ummu. Yang pada intinya bahwasanya orang-orang yang beriman yang mau melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, yang mau melaksanakan sholat tarawih secara ikhlas, yang mau melakukan sholat tarawih lillahi ta'ala, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya seorang bayi, seorang anak yang baru dilahirkan dari ibunya. Apakah mungkin anak yang baru lahir itu mengandung dosa? Tidak mungkin. Bayi yang baru dilahirkan pasti dalam keadaan suci dan bersih. Oleh karenanya, cara kita sebagai orang yang beriman ingin menghilangkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terukur, yang tidak terhitung, salah satunya ialah dengan melaksanakan sholat tarawih hari pertama atau di malam pertama. Bagaimana dengan malam-malam berikutnya? Jangan bertanya, pasti fadilahnya lebih besar dan lebih utama lagi.
Sekarang kita akan membahas fadilah melaksanakan salat tarawih di malam kedua. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa fil lailati tsaniyah yughfaru lahu wa li abawaihi in kana mu'minain. Yang artinya pada malam kedua di bulan Ramadan kita melaksanakan salat tarawih. Fadilah begitu besar yang kita terima adalah diampuninya dosa-dosa kita. Satu, kita tadi di awal sudah diterangkan dosa-dosa kita akan diampuni seperti hanya kita baru lahir. Di malam kedua kita masih diberikan fadilah atau keutamaan oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita. Tidak hanya dosa-dosa kita saja, tapi dosa-dosa kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup, apalagi orang tua kita yang sudah mendahului kita. Berbakti kepada orang tua salah satunya dengan cara birrul walidain atau dengan mendoakan kedua orang tua supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Salah satunya melaksanakan salat tarawih. Kalau orang tua kita seperti kita, kalau orang tua kita juga beriman, kalau orang tua kita juga Islam, maka doa-doa kita atau keutamaan-keutamaan yang pernah diberikan kepada kita oleh Allah akan mengalir juga kepada orang tua kita. Ingat, kita sebagai anak jangan sampai lupa terhadap orang tua. Kesuksesan seorang anak ada di dalam doa orang tua kita, meskipun orang tua kita telah tiada. Sekarang kita akan membahas fadilah di malam ketika sholat tarawih yang ada di bulan Ramadan, yang ada di bulan suci yang penuh barokah ini. Para pemirsa, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, wa fil lailati tsalitsah yunadi malakun min tahtil arsy istatnifil amal ghafarallahu ma taqaddama min dzambik. Apa maksud dari sabda beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW? Di malam ketiga dari bulan Ramadan, orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih, malaikat-malaikat yang di bawah arasy berseru kepada kita yang orang-orang yang beriman. Apa bunyi seruan daripada malaikat yang di bawah arasy tersebut? Istaknifil amal. Istaknifil amal. Mulailah melakukan amal kebaikan. Hanya perintah. Mulailah melakukan amal kebaikan. Apakah bersedekah? Apakah tersenyum? Menghargai orang lain. Berbicara yang baik. Salim kepada orang tua. Membaca Al-Quran. Membaca sholawat. Dan amal-amal baik apapun, baik secara batin maupun zahir, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu. Bayangkan, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan secara langsung ditebus, dihapus hanya dengan melaksanakan sholat tarawih. Itu keutamaan di malam ketiga sholat tarawih di bulan Ramadan. Begitu mulianya bulan Ramadan ya yang akan kita laksanakan. Jangan sampai cemberut di bulan Ramadan. Bersenanglah ketika bulan Ramadan, terutama karena di bulan Ramadan hanya ada satu ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Di bulan Syawal tidak ada. Tidak ada ceritanya orang melakukan tarawih di bulan Syawal atau bulan-bulan yang lain. Keutamaan-keutamaan itu sangat kita tunggu. Untuk apa? Ya untuk diri kita dan keluarga kita, supaya kita bersih, minimal dosa-dosa kita sudah berkurang banyak. Kita lanjut untuk fadilah yang keempat. Fadilah yang keempat, Nabi Muhammad SAW bersabda, wa fil lailatir rabi'ah lahu minal ajri mithlu qira'atit Taurat wal Injil
waz-zabur wal furqan. Maknanya pada malam keempat di bulan Ramadan, apabila orang-orang tersebut melaksanakan sholat tarawih dengan ikhlas dan penuh takdzib, yang melakukan sholat tarawih yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana seseorang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Keempat kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi mulianya, empat kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya yang disampaikan kepada umat-umatnya. Mampukah kita bisa membaca dalam satu hari full? Secara logis nggak mungkin. Coba bayangkan kalau kita membaca Al-Quran 30 juz dalam satu hari. Tidak mungkin. Kecuali bagi orang-orang yang terpilih. Kita paling cepat tuh 1 juz setengah jam. Nggak tahu cara bacanya bagaimana. Akan tetapi kalau secara logis seperti kita tidak mungkin akan membaca 30 juz dalam sehari. Apalagi ditambah dengan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, yang mana kita masih belum pernah melihat apalagi memegang kitab-kitab asli kitab tersebut. Oleh karenanya dengan melaksanakan sholat tarawih di malam keempat, pahala membaca kitab-kitabnya Allah akan kita dapatkan dengan mudah. Coba, apakah kita mau masih berpikir 2 kali tidak melaksanakan sholat tarawih? Jangan, rugi. Dikasih kesempatan tidak dilaksanakan dengan baik adalah orang-orang yang rugi. Sekarang kita akan membahas fadilah melaksanakan sholat tarawih di malam kelima. Malam pertama sudah kita laksanakan, sudah kita bahas, malam kedua sudah, malam ketiga sudah, malam keempat sudah. Sekarang malam kelima. Ingin tahu fadilah apa yang akan kita dapatkan kalau kita melaksanakan sholat tarawih di malam kelima di bulan Ramadan? Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wa fil lailatil khamisah a'tahullahu ta'ala mithla man shalla fil masjidil haram wal masjidil madinah wal masjidil aqsa. Apa makna dari kalimat atau sabda Kanjeng Nabi tersebut? Pada malam kelima bagi orang-orang yang mau melaksanakan sholat tarawih, ingat ya, utamakan sholat tarawih secara berjamaah. Karena sendiri biasanya kalau kita melaksanakan sholat tarawih pasti capek. Kembali lagi ke topik. Bagi orang-orang mukmin yang melaksanakan sholat tarawih di malam kelima bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan pahala. Seperti apa pahalanya? A'tahullahu ta'ala mithla man sholla. Seperti halnya orang-orang yang melaksanakan sholat, seperti halnya orang yang melaksanakan sholat fil masjidil haram, di masjidil haram. Mana masjidil haram? Mekkatul Mukarramah. Kita masih belum sampai ke sana bagi yang kita belum melaksanakan ibadah haji. Fadilahnya orang melaksanakan sholat di Masjidil Haram itu sangat besar dibandingkan kita melaksanakan sholat di masjid sendiri. Ingat ya, bagi orang-orang yang beriman. Fil Masjidil Haram. Yang kedua, fil Masjidil wal Masjidil Madinah. Masjid Nabawi, kota Madinah, masjidnya Nabi Muhammad SAW dan para umat-umatnya. Dan yang ketiga, wal Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa di Palestina. Begitu besar fadilah atau keutamaan melaksanakan sholat tarawih, terutama di malam kelima bulan Ramadan. Banyak fadilah. Bayangkan kalau kita melaksanakan sholat tarawih, sama-sama sholat tarawih, melaksanakan sholat di Masjidil Haram di kota Makkatul Mukarramah sangat dimuliakan. Di kota Madinah Masjid Nabawi yang dimuliakan.
apalagi di Masjidil Aqsa di Palestina sangat dimuliakan. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ayo jangan lupa untuk bersyukur, jangan sampai kita jenuh, jangan sampai kita merasa capek. Berbahagialah, bersenyumlah, bersenanglah hatinya ketika kita menghadapi bulan Ramadan, terutama kita melaksanakan sholat tarawih. Meskipun secara berjamaah sholat tarawihnya kita laksanakan 20 rakaat. Itulah fadilah-fadilah di malam pertama sampai malam kelima sholat tarawih di bulan Ramadan. Semoga barokah apa yang kita terima. Wal afwa minkum wa akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.